Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arus Cerita Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Kevin yang melihat Nana mau masuk jungkrang. Bukannya dia menolongi Nana, malah dia meninggalkan Nana sambil dia ngomong, "Kamu tidak akan ada yang menolong," kata si Kevin sambil dia pergi meninggalkan Nana. Lalu Nana juga berteriak-teriak minta tolong. Tiba-tiba gak lama kemudian Nana yang lagi berteriak-teriak datanglah si Nurus Tunjung, yaitu si Dewi. Si Dewi juga sangat kaget dan ini dibikin kesempatan sama si Dewi. Dia akan video callan sama Dewa supaya Dewa juga dia mau jadi kekasih dirinya. Lalu si Nurus Tunjung, si Dewi juga mengambil HP dan dia juga video callan sama Dewa. Lalu Dewa yang lagi mencari-cari kucing, yaitu kucingnya Patito, dia ada telepon dan video callan sama si Dewi. Dewi juga ngomong kepada Dewa, "Nana sekarang dalam bahaya, dia mau masuk jungkrang. Saya bisa menyelamatkan Nana, tapi kamu harus jadi kekasih saya," kata si Dewi kepada Dewa. Dewa malah dia menjawab, "Saya tidak sudi menjadi kekasih kamu. Saya mau cari sendiri aja," kata Dewa sambil menutup telepon itu. Pas Dewa mau berangkat, tiba-tiba ketemu sama si Kevin dan si Tony. Di sini juga Dewa menanyakan kepada si Kevin, "Di mana istri saya Nana?" kata Dewa kepada si Kevin. Si Kevin dia ngomong sambil menunjuk-nunjuk ke mukanya Dewa, "Kamu tidak akan ketemu lagi sama istri kamu. Nana sudah pergi jauh," kata si Kevin kepada Dewa. Dewa juga langsung menghajar si Kevin dan terjadilah perkelahian antara si Kevin sama Dewa. Gak lama kemudian si Kevin juga sama si Tony juga dibikin babak belur sama Dewa. Lalu terlihat di sisi lain si Dewi, si perempuan gatal, dia mengharapkan Dewa menelepon lagi. Lalu dia juga video call lagi sama Dewa tapi tidak diangkat. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Pak Harman dia mengundang Hendrik ke rumahnya. Singkat cerita, Hendrik juga ngomong kepada Arman, "Ada apa Om memanggil saya?" kata Hendrik kepada Pak Harman. Lalu Pak Harman juga dia ngomong kepada Hendrik, "Saya memanggil kamu, kita harus pergi ke butik sekarang karena saya besok tidak bisa, saya akan meeting," kata Pak Harman kepada Hendrik. Hendrik juga menjawab, "Bagaimana kalau besok aja Om, saya tidak bisa sekarang," kata Hendrik. "Pokoknya kamu harus berangkat sekarang ke butik," kata Pak Harman. "Kamu gak keberatan kan kalau sekarang?" kata Pak Harman kepada Hendrik. "Ya udah gak apa-apa, sekarang aja," kata si Hendrik kepada Pak Harman. Singkat cerita mereka juga Lula, si Hendrik dan Pak Harman juga pergi ke butik. Lalu sampailah ke butik Mbak Lady di sini. Lalu Lula juga dia langsung menanyakan gaun yang udah dipesennya. Lalu terlihat di sisi lain pacarnya si Hendrik, yaitu Mbak Lady, dia melihat Hendrik datang ke butiknya. Dia juga sangat sedih dan dia juga sangat terpukul. Kekasihnya akan jadi tunangan sama Lula. Dia tidak tahan melihat Hendrik menggandeng Lula calon tunangannya. Lalu di sisi lain Pak Harman gak lama kemudian Hendrik dan Lula juga keluar. Dia juga menghampiri Hendrik sama Lula. Lalu dia juga pergi dari butiknya kekasihnya si Hendrik, yaitu Mbak Lady. Lalu Mbak Lady juga di sini tidak tahan, dia juga langsung dia pergi sambil mewek dari tempat itu pergi ke ruang kerjanya. Pas Mbak Lady dia berangkat pergi, karyawannya di sini ngobrol. Dia ngobrol masalah bosnya. Dia tidak tahu bahwa di sisi lain ada si Nurus Tunjung, yaitu si Priska, si muka dua. Dia juga mendengarin semua apa perkataan karyawannya Mbak Lady. Dia juga sangat kaget bahwa Mbak Lady itu adalah kekasihnya Hendrik, yaitu calon tunangannya Lula. Ini gawat kalau Lula tidak jadi tunangan sama Hendrik. Saya harus membuat sesuatu, kata batinnya si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu terlihat di sisi lain di ruang kerjanya Mbak Lady, dia sambil melihatin fotonya
Hendrik kekasihnya, dia sambil mewek. Tiba-tiba datanglah si Nurul Tunjung, yaitu si Priska si muka dua. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada Mbak Lady dan terjadilah cekcok antara Mbak Lady sama si Priska. Si Priska juga membuat Mbak Lady sakit hati dan Mbak Lady juga dia mengalami penyakitnya sakit kepala. Si Priska juga terus dia mengoceh-ngoceh kepada Mbak Lady. Mbak Lady juga gak lama kemudian Mbak Lady juga jatuh pingsan. Di sini si Priska dasar si muka dua, si Nurul Tunjung, orang sudah pingsan dia masih juga ngoceh. Pas dia udah tergeletak terkapar di bawah Mbak Lady, baru di sini dia sangat panik. Lalu dia juga berteriak-teriak memanggil karyawannya bahwa bosnya Mbak Lady terkapar pingsan. Lalu keesok harinya di sini Lula ketemu sama Pasha dan Pasha juga mengatakan kepada Lula bahwa Hendrik itu bukan laki-laki benar, dia punya kekasih. Kalau nggak percaya kita ke rumah sakit. Nah, singkat cerita Lula juga dibawa ke rumah sakit sama Pasha. Pas di sana bener aja Hendrik lagi menemani Mbak Lady yang masuk rumah sakit. Jadi di sini cekcok antara Lula sama Hendrik. Singkat cerita Lula juga pergi dari ruang rawatnya Mbak Lady dan di sini Mbak Lady juga suruh mengejar Lula kepada si Hendrik. Si Hendrik juga dia ngomong kepada Mbak Lady kekasihnya, ya saya akan mengejar Lula, kata si Hendrik sambil dia pergi untuk mengejar Lula. Lalu di sisi lain terlihat Lula lagi ngobrol sama Pasha. Tiba-tiba Hendrik datang menghampiri Lula dan Pasha yang lagi ngobrol. Lalu si Hendrik juga dia ngomong kepada Pasha, bisa saya bicara empat mata sama Lula, Pasha, kata si Hendrik kepada Pasha. Soalnya ini penting urusan saya sama Lula, kata si Hendrik kepada Pasha. Pasha juga dia mengerti, dia juga pergi dari hadapan Lula, dia pergi ke depan. Lalu si Hendrik juga sudah Pasha pergi meninggalkan Lula, dia juga ngobrol sama Lula. Lalu di sini singkat cerita Hendrik sudah ngobrol sama Lula dan Hendrik juga ngomong lagi sama Lula, bagaimana kamu setuju enggak Lula, kata si Hendrik kepada Lula. Ya udah saya setuju, kata Lula kepada Hendrik. Sekarang silakan kamu pergi aja ke pacar kamu, temenin pacar kamu, kata Lula sambil dia pergi. Pas dia pergi di luar sudah masih menunggu Pasha, menunggu Lula. Tiba-tiba Lula dia mau pergi, ditarik tangannya sama Pasha. Apa-apaan kamu ini Lula, kamu jangan menangis, ini hujan, nanti aja pulangnya, kata Pasha kepada Lula. Lula juga masih kekeh, dia masih mau pergi dari hadapan Pasha, tapi Pasha dia menahan Lula. Jika cerita di sini pas lagi cekcok Lula mau pergi dan Pasha menahannya, tiba-tiba datanglah taksi. Lalu Lula juga menyetop taksi dan Lula juga masuk ke dalam taksi. Enggak dihiraukan Pasha dia memanggil-manggil dirinya. Lalu Pasha juga gogorowokan kepada Lula, pokoknya kamu akan jadi milik saya Lula, kata Pasha sambil gogorowokan sendiri. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Oktober 2021 hanya di SCTP yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lobat titara rajong karena Mimin geus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.